Kisah dimulai saat penempat cincin sakti sudah membuat 7 cincin untuk kaum kurcaci, 3 untuk kaum peri yang abadi, dan 9 untuk kaum manusia, karena semua cincin tersebut punya kekuatan untuk menguasai bangsanya masing-masing. Namun yang mereka tidak tahu kalau di Mordor ada satu cincin lagi yang dibuat oleh Sauron, sang raja kegelapan, untuk mengendalikan cincin lainnya, karena hasrat Sauron yang ingin menguasai kehidupan sudah dimasukkan ke sana. One ring to rule them all. Namun akhirnya negara yang merdeka di Middle Earth satu persatu mulai jatuh, hingga membuat sekutu terakhir yang terdiri dari peri dan manusia harus melawan pasukan Mordor di kaki Gunung Doom. Namun saat kemenangan sudah dekat, semua orang jadi terdiam ketika melihat Sauron kini berada di hadapan mereka, sehingga dan saat Isildur, putra sang raja yang terpojok, akhirnya dia pun menggunakan pedang ayahnya untuk melawan, dan ya, akhirnya Sauron berhasil ditaklukkan, yang mana kini cincin itu jadi milik Isildur, dan karena dia malah membawa cincin itu, akhirnya saat pergi kelompok mereka diserang kembali oleh pasukan Mordor. Namun karena cincin itu mempunyai kehendak sendiri, setelah cincin itu mengkhianati Isildur dan hilang selama 2500 tahun, akhirnya cincin itu ditemukan oleh makhluk yang dikenal sebagai Gollum, di mana membuat dia jadi berumur panjang secara tidak wajar, dan selama 500 tahun pikirannya diracuni terus oleh cincin itu dan sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke tuannya. Namun saat cincin itu meninggalkan Gollum, hal di luar prediksi pun terjadi, di mana seorang hobbit bernama Bilbo menemukan cincin tersebut di sarang Gollum, dan sepertinya hobbit akan menentukan nasib semua makhluk di Middle Earth. Lalu di tahun 1400, Bilbo yang kini sudah tua dan tinggal di daerah Shire sedang menulis bukunya yang menceritakan kalau hobbit sudah bertani dan tinggal di daerah Shire selama beratus-ratus tahun, dan keberadaan mereka tidak dihiraukan oleh manusia karena dianggap bukan prajurit hebat maupun kaum yang bijaksana. Dan juga para hobbit bisa menjalani hidup dengan tenang dan sederhana yang mungkin bisa dibilang tidak ribet sama sekali, dan kebetulan kalau malam nanti Bilbo akan mengadakan acara ulang tahunnya. Sedangkan Frodo, anak angkat dari Bilbo, sangat senang ketika tahu kalau Gandalf ialah penyihir sahabatnya Bilbo datang ke sana karena ingin ikut merayakan juga ulang tahunnya, dan dia diberitahu kalau setengah dari Shire sudah diundang ke pesta tersebut, yang juga Bilbo baru menyelesaikan cerita bait pertamanya tentang para hobbit. Tapi Frodo memberitahu juga kalau akhir-akhir ini Bilbo sering mengurung dirinya di ruangan kerjanya sambil membulak-balik peta di sana, seperti sedang kehilangan sesuatu. Dan juga di sini Gandalf sudah dicap sebagai pengganggu ketenangan karena setiap anak kecil yang melihatnya, mereka selalu menginginkan kembang api yang dibawanya untuk segera dinyalakan. Sehingga Frodo pun kembali pergi, sedangkan Gandalf langsung mendatangi kediamannya Bilbo, dan dia kaget saat melihat Bilbo di usianya yang 111 tahun tidak menua sedikit pun. Setelah itu Bilbo memberitahu kalau dia ingin pergi keluar lagi untuk mencari tempat tenang agar bisa menyelesaikan bukunya. Namun karena Gandalf ingin tahu apakah rencananya untuk pergi sudah dikasih tahu ke Frodo, Bilbo pun mulai terlihat aneh saat tangannya masuk ke saku dan dia mengatakan kalau dia tidak akan kembali lagi. In fact, I mean not to.
Lalu malam pesta pun tiba di mana Sam sahabatnya Frodo ketahuan sudah memperhatikan terus wanita itu yang akhirnya membuat Frodo pun langsung memaksanya untuk segera ke sana. Sedangkan Merry dan Pippin mereka berhasil mencuri kembang api milik Gandalf yang lebih besar dan mereka menyalakannya di dalam tenda. Setelah itu, karena semua tamu undangan ingin agar Bilbo memberikan pidato, akhirnya Bilbo langsung menyambut semua klan yang datang ke sana, dan karena sudah menunggu momen ini cukup lama, akhirnya Bilbo pun tiba-tiba mengucapkan selamat tinggal pada semua orang dan melakukan ini. Namun karena Gandalf tahu kalau Bilbo menggunakan cincin sihir, dia pun langsung menegurnya, tapi karena sifat Bilbo tiba-tiba jadi posesif dan agresif terhadap cincin tersebut, Gandalf pun mulai curiga dan memintanya untuk meninggalkan cincin itu karena akan diwariskan pada Frodo, dan karena menolak terus, Gandalf pun jadi sangat marah. Lalu karena Bilbo ketakutan, Gandalf pun memintanya untuk percaya padanya, sehingga karena Bilbo masih belum melepaskan cincin itu, Gandalf pun memintanya lagi untuk segera ditinggalkan. Yes. The ring is still in your pocket. Dan setelah Bilbo pergi, Gandalf pun berniat untuk mengambil cincin itu, tapi dia malah melihat ini. Ya, akhirnya saat Frodo datang, Gandalf baru tahu kalau ternyata cincin itu berada di tangannya Bilbo selama 60 tahun, dan Frodo hanya diberitahu kalau Bilbo sudah pergi untuk tinggal bersama para peri, dan karena terlihat buru-buru, Gandalf hanya mengatakan kalau dia akan mencari tahu jawaban yang sedang dia cari, sambil meminta Frodo untuk tetap menyimpan cincin itu di tempat rahasia. Dan karena Mordor bereaksi, Gandalf pun langsung pergi ke Minas Tirith untuk mencari tahu informasi kuno yang ternyata Gandalf baru tahu kalau cincin itu tidak dihancurkan dan malah dibawa oleh Raja Isildur, dan juga tulisan itu hanya bisa muncul kembali oleh api. Sedangkan di perbatasan Shire, tiba-tiba penunggang misterius datang ke sana untuk mencari keluarga Frodo, dan karena ketakutan dia pun memberitahu lokasinya. Sehingga rumor tentang orang asing yang terlihat di perbatasan pun mulai terdengar, namun karena infonya masih ngalir ngidul, akhirnya mereka memilih untuk tidak memikirkan hal itu. Dan setelah Frodo kembali, tiba-tiba Gandalf pun di sana, lalu dia menyuruh Frodo untuk segera mengambil cincin itu lagi dan langsung membakarnya. Tapi karena Gandalf tidak ingin memegangnya, dia pun memberikannya pada Frodo, di mana saat dilihat ternyata kalau tulisan itu benar-benar ada dan tertulis dengan bahasa peri, sehingga Gandalf memberitahu kalau ini adalah cincin utama yang ditempa oleh Sauron sang Raja Kegelapan, dan karena sudah dibawa oleh Bilbo selama 60 tahun, dia jadi tidak menua sama sekali, ditambah kalau saat ini cincin itu sudah terbangun yang membuat Mordor kembali bereaksi. Dan juga Frodo diberitahu kalau jiwa Sauron masih ada karena hidup dia terikat dengan cincin tersebut, ditambah kalau para orcs yang dimiliki Sauron sudah membangun bentengnya kembali di Barad-dûr, dan jika sampai cincin ini kembali pada tuannya, maka era kegelapan yang kedua akan terjadi lagi, karena saat ini mereka sedang mencari cincin ini dengan segala cara. All right.
Namun karena Frodo ingin menyembunyikan cincin itu di sini, Gandalf langsung memberitahunya kalau Gollum itu mengetahui cincin tersebut diambil oleh Bilbo dan sudah tertangkap oleh Mordor, yang artinya mereka tahu cincin utama berada di sini. Who goes there? You must take it. Don't tempt me, Frodo. Dan karena Gandalf menolak cincin itu diberikan padanya, dia pun memberitahu jika cincin itu dipegang olehnya, maka kekuatannya akan menjadi mengerikan, sehingga Frodo disuruh pergi menuju ke desa Bree karena Gandalf akan bertemu dulu dengan pemimpinnya, sambil diberitahu kalau Frodo harus menyamar menggunakan nama lain dan dilarang melakukan perjalanan saat malam hari. Namun ya, ternyata itu adalah Sam yang sudah menguping semua pembicaraan mereka, sehingga karena takut dikutuk oleh Gandalf, akhirnya Sam disuruh untuk menemani Frodo dalam perjalanan ini, dan jika cincin itu dipakai maka pasukan Mordor akan langsung mengetahui lokasi cincin tersebut karena cincin itu sengaja ingin ditemukan oleh tuannya. Lalu saat mereka sedang beristirahat di hutan, Frodo pun tidak sengaja mendengar nyanyian dari peri hutan, sehingga dia pun mengajak Sam untuk melihatnya. Dan ternyata para peri hutan itu sedang menuju ke Valinor, negeri abadi yang berada di barat, untuk meninggalkan Middle Earth selama-lamanya. Lalu keesokan harinya, Gandalf yang baru sampai di Isengard, dia pun disambut oleh Saruman, pemimpin para penyihir sekaligus ketua Dewan Putih, yang mana Saruman pun kaget kalau cincin utama baru saja ditemukan di Shire, sehingga saat di dalam Saruman memberitahu walau Sauron belum mendapatkan bentuk fisiknya, tapi mata besar yang berada di benteng Mordor dapat melihat apapun yang berada di planet ini, dan sebentar lagi Sauron akan mengumpulkan semua pasukannya untuk menyerang kembali Middle Earth. I have seen it. Lalu semua info itu Saruman dapatkan saat menggunakan Palantir, ialah batu penglihatan ajaib, sambil memberitahu kalau ke-9 Nazgul yang dikirim oleh Sauron sedang menuju ke Shire untuk membunuh pembawa cincin itu, tapi Frodo. ya, ternyata kini Saruman memihak Sauron karena baginya akan sia-sia melawan Mordor, di mana Saruman pun mengajak Gandalf untuk bergabung bersamanya. Namun Gandalf pun menolak karena hal ini merupakan kegilaan, sehingga lalu karena kecewa dengan pilihannya, akhirnya Gandalf pun dilempar ke atas. Sedangkan saat di perkebunan, Frodo dan Sam dikagetkan oleh Merry dan Pippin yang ternyata kalau saat ini pemilik kebun sedang mengejar mereka akibat sudah sering mencuri di kebun ini. Namun saat Frodo merasa kalau ada yang tidak beres di jalan ini, dia pun langsung mengajak semua orang untuk bersembunyi. Dan pengejaran itu berlanjut sampai malam hari, yang mana mereka sadar kalau pengendara hitam itu sedang mengincar sesuatu, dan karena Frodo akan pergi ke desa Bree, akhirnya Merry dan Pippin menunjukkan jalannya.
Lalu sesampainya di gerbang, Frodo beralasan kalau tujuannya ke sini hanya sedang mencari penginapan sehingga mereka pun diperbolehkan masuk ke dalam desa. Dan di sana Frodo mengubah namanya menjadi Underhill sambil memberitahu kalau dia ingin bertemu dengan Gandalf, namun bapak itu memberitahu kalau Gandalf sudah 6 bulan tidak pernah ke sini. Lalu akhirnya Frodo dan kawan-kawan hanya bisa berharap kalau Gandalf akan segera datang, tapi karena ada orang di pojok yang terus memperhatikan mereka, akhirnya Frodo menanyakan pada bapak barusan dan diberitahu kalau orang itu adalah Rangers penjaga hutan dan di sini dia dikenal sebagai Strider. He's over there. Frodo Baggins. Ya, karena mabuk, Pippin tidak sengaja memberitahu nama Frodo yang sebenarnya sehingga tapi karena terlalu banyak menarik perhatian, akhirnya pria itu membawa Frodo ke atas dan dia sangat tahu kalau yang sedang mengejar Frodo itu apa. I'll have you, Long Shanks! Ditambah dia juga memperingatkan kalau para pengendara hitam itu akan segera tiba di sini. Ya, ternyata mereka masih selamat karena berada di gedung sebelah dan pria itu menceritakan kalau para Nazgul dulunya adalah raja-raja dari bangsa manusia, namun karena mereka menerima 9 cincin dari Sauron, akhirnya mereka jatuh dalam kegelapan dan menjadi budaknya Sauron, dan karena mereka bisa merasakan kehadiran dari cincin utama, para Nazgul itu tidak akan pernah berhenti mengejar Frodo. Dan karena mereka ragu dengannya, akhirnya pria itu mengatakan kalau dia akan membawa mereka ke Rivendell, tempat perlindungan bangsa peri. Lalu saat malam mereka semua beristirahat di rawa itu, sedangkan Saruman sedang mencoba berkomunikasi dengan Sauron yang meminta Saruman untuk membuatkannya prajurit sehingga Saruman memanggil para orc untuk segera bekerja. Dan saat Gandalf tersadar, dia pun kaget kalau di bawah semua pohon di sana sedang ditebang oleh para orc. Sedangkan kawanannya Frodo, mereka memutuskan untuk beristirahat di menara pengawas Amonsul dan di sana pria itu memberikan mereka semua senjata karena akan ditinggal berburu olehnya. Tapi saat Frodo terbangun dan melihat teman-temannya menyalakan api unggun, dia pun langsung panik karena para Nazgul itu berhasil menemukan mereka.
Dan benar saja kalau ternyata wujud para Nazgul itu adalah raja-raja, sehingga lalu karena Frodo sudah ditikam oleh pedang Morgul, dia pun langsung buru-buru ke Rivendell karena hanya bisa diobati oleh peri saja, sedangkan di Isengard para orc itu sedang bekerja keras. Dan kondisi Frodo saat ini sedang menyeberangi dunia kegelapan yang akan merubahnya menjadi hantu penasaran yang tunduk di bawah kehendaknya Sauron, sehingga mereka semua segera mencari tanaman untuk meredakan sakitnya, tapi ya, wanita itu adalah Arwen, putri dari bangsa peri, dan saat melihat kalau Frodo tidak akan bertahan, Arwen pun buru-buru membawanya pergi untuk diobati oleh ayahnya, dan pria itu berpesan agar Arwen memacu kudanya dengan sangat cepat. The wraith is still out there! Dan saat di sungai, Arwen menolak untuk menyerahkan Frodo sehingga dia pun langsung merapalkan mantra dengan bahasanya dan namun karena kondisi Frodo semakin melemah, Arwen pun langsung berdoa agar Frodo bisa bertahan. I'm here. Lalu saat tersadar, tiba-tiba Gandalf berada di depannya dan karena penasaran mengapa Gandalf tidak datang ke desa itu, dia pun jadi ingat saat Saruman memaksanya untuk bergabung, Gandalf pun berhasil melarikan diri karena jemputannya sudah datang. So you have chosen death. Dan juga Frodo diberitahu kalau Lord Elrond lah yang sudah mengobatinya. Ya, ternyata Bilbo berada di sini dan dia sudah menyelesaikan buku miliknya yang membuat Frodo merasa kalau petualangannya tidak akan sehebat milik Bilbo. I miss the Shire. Setelah itu, saat menemui Sam, mereka merasa kalau tugas membawa cincin tersebut ke tempat ini sudah selesai. Namun di atas, Elrond sangat kagum pada Frodo yang bisa menolak kejahatan dari cincin itu. Ditambah kalau mata Sauron sudah melihat ke sini dan Saruman sudah berkhianat, Elrond pun menegaskan kalau kaumnya tidak punya kekuatan untuk melawan dua sekaligus dan juga dia tidak ingin kalau cincinnya berada di sini.
Ya, maka dari itu Elrond baru saja memanggil semua pemimpin sekutu untuk memutuskan masalah ini karena sebentar lagi bangsanya juga akan pergi dari Middle-earth. Namun karena Gandalf kedepannya akan mengandalkan para manusia, Elrond pun memberitahu kalau mereka itu lemah karena waktu 3000 tahun yang lalu saat Isildur harusnya menghancurkan cincin tersebut, dia pun malah tergoda oleh cincin itu dan menegaskan kalau cincin tersebut tidak akan dihancurkan. Akibatnya semua keturunan raja pun jadi hancur, namun Gandalf jadi ingat kalau ada satu orang yang bisa memperoleh tahta di Gondor untuk menyatukan semua orang kembali, dan saat ini orang itu sedang mengasingkan diri. Lalu di dalam, pria itu bertemu dengan Boromir, perwakilan dari Gondor, namun saat ditanya tentang namanya dia pun hanya memberitahu kalau temannya Gandalf, dan setelah Boromir pergi, Arwen pun menanyakan mengapa sebagai keturunan Isildur dia tidak mengaku saja dan ternyata pria ini bernama Aragorn, pewaris tahta dari Gondor. Dan juga ternyata mereka memiliki hubungan karena Arwen berjanji kalau dia akan meninggalkan kehidupan bangsanya yang abadi untuk mengarungi zaman ini bersamanya, sehingga mereka pun muah. Lalu keesokan harinya Elrond memberitahu kalau alasan mereka dipanggil karena saat ini Middle-earth berada di tepi kehancuran dan akan menarik semua bangsa di dalamnya, sehingga Frodo disuruh untuk membawa cincin itu. Namun Boromir langsung menunjukkan reaksi yang aneh ketika dia melihat cincin itu, sehingga lalu Gandalf meminta maaf karena sudah mengucapkan bahasa Mordor, namun lagi-lagi Boromir menganggap kalau cincin itu adalah anugerah dengan alasan kalau dia akan menggunakan cincin itu untuk kebaikan agar bisa melawan para Mordor. Namun Aragorn menegaskan kalau cincin itu hanya mematuhi Sauron saja, sehingga karena Boromir meremehkannya, Legolas pun langsung memberitahu kalau Aragorn adalah keturunan Isildur, sang pewaris tahta, dan karena merasa kalau rajanya tidak pernah ada, Boromir pun mengatakan kalau Gondor tidak membutuhkan seorang raja. Dan karena Gandalf membenarkan hal itu, Gimli pun langsung ingin menghancurkannya, sehingga yang mana Elrond langsung memberitahu kalau cincin itu hanya bisa dihancurkan di Gunung Doom, tempat asal dia dibuat yang berada di Mordor, dan salah satu dari mereka harus ke sana yang tentunya Boromir tidak mau karena selain banyak monster, di sana juga udaranya sangat beracun, ditambah kalau ada mata besar yang selalu mengawasi, sehingga semua orang di sana jadi ribut karena ketakutan untuk pergi ke sana. Ya, akhirnya Frodo bersedia untuk melakukannya sendiri, di mana karena Hobbit adalah yang terlemah dari mereka, akhirnya membuat semua orang jadi malu dan sadar, sehingga mereka akan membantu Frodo dalam misi kali ini. Lalu saat malam harinya, Elrond mendatangi Aragorn untuk memberitahu alasan mengapa dia dititipkan di sini, karena tahu kalau Aragorn akan selalu diburu, sehingga Elrond akan menempa kembali pedang Isildur jika Aragorn mau. Sedangkan di kamar, Bilbo memberikan pedangnya yang dibuat oleh peri pada Frodo karena jika ada orc mendekat, pedang itu akan langsung menyala, dan juga Bilbo ingin agar Frodo menggunakan baju itu, namun saat dia melihat kembali cincin tersebut, Bilbo pun jadi terkena lagi efeknya. Akhirnya dia pun meminta maaf karena sudah memberikan beban ini padanya. Lalu keesokan harinya saat mereka akan pergi, mereka diingatkan lagi agar tidak boleh jauh dari Frodo, sehingga Gandalf meminta agar Frodo segera memberikan perintah.
Dan saat mereka sedang beristirahat, Boromir pun melatih Pippin dan Merry agar kemampuan mereka meningkat, dan karena Gimli kesal karena rute yang diberikan oleh Gandalf berputar-putar, dia pun memberitahu kalau rute ini adalah yang paling aman. Namun karena ada yang aneh dengan para burung itu, akhirnya mereka semua langsung bersembunyi. Dan setelah aman, Gandalf memberitahu kalau itu adalah mata-matanya Saruman, dan karena jalur selatan sedang diawasi, Gandalf mengajak mereka melalui lembah Karadars. Sedangkan di Isengard, Saruman pun tahu kalau Gandalf memilih rute ke Karadars, yang akhirnya dia memberikan mantra ke sana yang terdengar sayup-sayup oleh Legolas, dan Gandalf menolak untuk kembali, di mana dia langsung melawannya dengan mantra miliknya. Namun lalu karena Gimli menyarankan untuk melewati tambang Moria, membuat Gandalf ingat kalau kata Saruman di tempat itu ada iblis kuno yang berbentuk api dan bayangan, sehingga karena ingin agar Frodo yang memutuskan, akhirnya Frodo ingin melewati tambang itu. Lalu sesampainya di sana, pintu tersebut hanya bisa ditemukan saat terkena sinar bulan, dan karena tertulis bicaralah teman, Gandalf pun langsung mencobanya. Akhirnya mereka menghabiskan beberapa jam untuk mencari kata pembukanya, di mana Aragorn melarang Merry untuk mengganggu air di sini. Namun saat Frodo menyuruh Gandalf untuk mengucapkan teman dengan bahasa peri, pintu itu pun tiba-tiba terbuka. Namun saat diperhatikan kalau di sini banyak sekali mayat dan ditemukan panah dari milik goblins, akhirnya mereka semua pun waspada, ditambah kalau di air ada ini. Lalu setelah 4 hari berada di tempat itu, mereka pun terus berharap agar keberadaannya tidak diketahui oleh iblis kuno itu. Dan karena Gandalf tidak ingat dengan jalur ini, akhirnya mereka pun beristirahat sejenak. Namun karena Frodo melihat makhluk aneh, akhirnya Gandalf memberitahu kalau itu adalah Gollum yang sudah mengikuti mereka selama 3 hari. Namun makhluk itu sangat menyedihkan karena selamat hidupnya hanya ingin bersama cincin itu, sehingga Frodo harus mencontoh Bilbo yang membiarkan makhluk itu tetap hidup, sambil akhirnya Gandalf ingat kembali jalan di sana. Lalu mereka semua diberitahu kalau saat ini sedang berada di kerajaan besar para kurcaci, yang tentunya membuat mereka sangat takjub. Namun Gimli sangat sedih ketika melihat sepupunya penguasa di sini sudah mati, yang mana saat Gandalf membaca buku diari itu, di sana tertulis kalau semua kurcaci yang berada di sini sudah dikurung dan diserang oleh bayangan berapi. Tapi ya, ternyata di sini ada banyak orc, sehingga mereka pun langsung bersiap.
Ya, karena Frodo terkena serangan, mereka pun langsung buru-buru menghabisi semua musuh di sana. Namun saat dicek, untungnya Frodo menggunakan baju pelindung dari Bilbo yang ternyata itu adalah bahan terkuat yang diberikan Raja Kurcaci waktu dulu kepadanya. Namun karena para orcs mendekat lagi, mereka pun langsung pergi dari sana. Ya, karena suara itu, para orcs di sana menjadi ketakutan sehingga Gandalf memberitahu kalau itu adalah Balrog, iblis kuno yang kekuatannya di luar jangkauan mereka semua. Gandalf! Lalu sesampainya di jembatan itu, Gandalf berencana untuk menahannya di sana sehingga Gandalf langsung merapalkan mantranya. Go back to the shadow. Dan karena tidak ada waktu untuk bersedih, Aragorn pun meminta semua orang segera bangkit karena saat nanti malam tempat ini akan dipenuhi oleh orcs. Lalu sesampainya di hutan Lothlorien, Gimli meminta Frodo untuk berhati-hati karena katanya di sini ada penyihir sakti yang langsung terdengar oleh Frodo karena sudah membawa kejahatan besar ke sini dan So loud, we could have shot him in the dark. ya, ternyata mereka disambut oleh Haldir, pemimpin elf yang menjaga hutan keramat ini, dan karena cincin itu ada bersama Frodo, Haldir pun melarang mereka untuk masuk ke dalam sehingga Aragorn mencoba untuk bernegosiasi padanya untuk mendapatkan dukungannya. Akhirnya mereka dibawa ke markas Lothlorien untuk bertemu dengan tuannya ialah Celeborn dan Galadriel.
Lalu saat Celeborn ingin berbicara dengan Gandalf, Galadriel pun tahu kalau dia tidak berhasil ke sini sehingga Legolas memberitahu kalau Balrog sudah menariknya ke dalam jurang dan karena Gandalf kini sudah tidak ada, Galadriel memberitahu kalau pertemanan mereka semua sejati, maka masih ada harapan dalam misi ini dan mereka semua dipersilahkan untuk beristirahat. Namun di malam harinya, Frodo terbangun dan langsung mengikuti Galadriel yang ingin agar Frodo melihat ke dalam air karena dia akan tahu masa lalu dan masa yang akan datang. Sehingga Galadriel langsung bertelepati kalau persahabatan mereka sudah mulai rusak yang akan membawa mereka pada kegagalan, dan saat Frodo menawarkan cincin itu, Galadriel sebagai makhluk terkuat di Middle Earth yang bisa menggantikan Sauron, dia pun harus menahan godaan itu, yang mana dia langsung mengutarakan semua kengeriannya jika mendapatkannya. Ya, akhirnya dia berhasil menahan hasratnya tersebut dan langsung memberitahu Frodo sebagai sesama pembawa cincin kalau hal itu harus dilakukan oleh seorang diri karena dia yakin Frodo bisa melewati ini semua. Sedangkan di Isengard, Lurtz Orc Hibrida yang baru diciptakan oleh Saruman, dia pun dimintai kesetiaan olehnya sehingga Lurtz dijadikan pemimpin dari para Orcs baru di sana. Dan juga Saruman ingin agar pembawa cincin itu dibawa ke sini secara utuh. Lalu kita beralih ke Lothlórien di mana mereka pun akan meninggalkan tempat itu. Aragorn pun diberitahu kalau saat ini para orc yang bisa keluar di siang hari sudah terlihat di perbatasan mereka sehingga rombongannya diminta untuk berhati-hati. Dan di malam harinya, Boromir diberitahu oleh Aragorn kalau Gollum itu sudah mengikuti mereka dari Moria, ditambah kalau Sam sangat khawatir dengan Frodo yang belum makan dan beristirahat sama sekali. Namun karena Boromir ingin mengajak mereka ke Minas Tirith tempat bangsa manusia berada, Aragorn pun menolak karena di sana tidak ada kekuatan yang dapat membantu mereka, sehingga perdebatan itu pun didengar oleh Frodo. Lalu saat mereka sampai di daerah Argonath, semua orang di sana sangat kagum dengan ukuran patung para raja kuno di sana. Dan saat beristirahat di sana, Aragorn memberitahu kalau nanti malam mereka akan menyeberangi sungai dan mulai berjalan kaki. Namun Gimli yang tahu kalau di sana adalah Emin Muil labirin yang mustahil untuk dilalui, dia pun langsung protes. Namun Legolas meminta untuk segera pergi karena dia merasa kejanggalan sedang mendekat. Ditambah kalau Frodo juga tidak ada di sana. None of us should wander alone. Ya, ternyata Boromir tidak sengaja menemukan Frodo yang sedang bingung. Namun karena Frodo merasa kalau Boromir masih menginginkan cincin itu, dia pun jadi sangat berhati-hati dan Boromir beralasan lagi kalau cincin itu akan digunakan untuk membela rakyatnya, yang mana dia pun jadi memaksa Frodo. Tapi setelah itu Boromir jadi sadar dan sangat menyesal, namun karena Frodo masih ketakutan, dia pun mencari tempat persembunyian dan malah melihat mata itu. Lalu saat Aragorn menemukannya, Frodo jadi sangat paranoid karena takut kalau dia akan terpengaruh seperti Boromir.
Ya, karena hati Aragorn sangat kuat, dia pun meyakinkan Frodo untuk tetap tenang, namun tiba-tiba para orc sampai di sana. Mr. Frodo! Aragorn, go! Namun saat Pipi dan Merry mengajaknya untuk bersembunyi, Frodo pun seperti tidak ingin ke sana karena dia akan pergi sendiri. Tapi karena para orc itu sampai, Pipi dan Merry pun langsung mengalihkan perhatian mereka agar Frodo bisa kabur. The Horn of Gondor. Ya, karena Boromir membunyikan trompet, mereka pun jadi ke sana. Lalu saat Boromir sudah menyerah, tiba-tiba They took the little ones. dan setelah itu Boromir menyesal karena dia mudah terpengaruh oleh cincin tersebut yang membuat Frodo jadi kabur. Dan entah kenapa Boromir ingin agar panah itu tetap menancap sambil mengakui kalau Aragorn adalah rajanya. Sedangkan Frodo akhirnya dia pun membulatkan tekad untuk melakukan misi ini sendirian agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban. Namun Sam yang melihat itu, dia pun memaksakan diri untuk mengejarnya walau dia tidak bisa berenang. Dan alasan Sam melakukan itu karena dia sudah berjanji pada Gandalf untuk tetap menjaganya, sehingga Frodo yang sadar kalau Sam adalah sahabat sejatinya, dia pun meminta maaf dan memperbolehkan Sam untuk tetap bersamanya. Lalu sesudah memakamkan Boromir, Aragorn pun mengajak Legolas dan Gimli untuk menyelamatkan Pipi dan Merry karena nasib Frodo bukanlah di tangan mereka. Dan saat Frodo melihat Mordor, dia pun yakin kalau dia tidak akan pernah bisa bertemu yang lainnya lagi, sehingga cerita pun tamat.